Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan jumlah tersangka kasus narkotika nasional sepanjang 2009 sampai 2020. Jumlah tersangka narkotika di tanah air cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2008. Turun hingga 2020, jumlah tersangka narkotika pada tahun 2018 mencapai 1.545 orang, sementara jumlah tersangka yang terendah pada 2010 sebanyak 75 orang, sebanyak 1.307 orang dengan 833 kasus pada tahun 2020. Angka ini turun 13,16% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.505 orang. Akumulasi jumlah tersangka narkotika pada tahun 2009 sampai 2020 sebanyak 9.531 orang. Jumlah kasus yang berhasil tercatat sebanyak 6.128 kasus. Peningkatan penggunaan narkoba berkaitan dengan mudahnya penyebaran narkotika ke pelosok pedesaan. Kemajuan teknologi seperti media informasi, televisi radio, telekomunikasi, dan transportasi telah memudahkan penyebaran narkotika ke pelosok desa yang ada di Sukoharjo. Berikut beberapa kasus yang ada di Sukoharjo. Kemungkinan dampak negatif dari hal ini adalah mudahnya akses narkotika ke wilayah setempat. Penyalahgunaan narkoba tidak begitu saja terjadi, tetapi sebagian besar penggunaan narkoba telah dimulai sejak remaja. Adapun solusi untuk penanggulangannya yaitu melalui tahap preventif atau pencegahan dengan cara sosialisasi kepada generasi penerus bangsa mengenai bahaya narkoba. Yang kedua yaitu prevensif atau penindakan, yaitu dengan cara menindak secara hukum kepada orang yang diduga menggunakan, menyimpan, menjual narkoba. Yang ketiga yaitu kuratif, yaitu pengobatan dari dokter atau rehabilitasi kepada para pengguna narkotika yang dilakukan oleh tim terpadu, baik itu nanti dari penyidik, kemudian kejaksaan, dan dari BNN atau Badan Narkotika Negara. Adapun pelaksanaannya yang dapat dilakukan yaitu melalui satu diskusi panel. Diskusi panel ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang narkoba. Penulis dalam kegiatan diskusi panel terdiri dari 3 orang penulis, yaitu ketua dan anggota dari Karang Taruna di Desa, serta perwakilan dari kepolisian. Setelah didiskusikan, selesai diadakan pretest digunakan dalam kegiatan untuk mengukur bagaimana pengetahuan remaja tentang narkoba. Pretest terdiri dari 10 item soal benar atau salah yang berkaitan dengan narkoba. Sebelum pemaparan materi, ditayangkan video tentang bahaya narkoba selama 30 menit. Penayangan video ini dimaksudkan sebagai brainstorming sebelum sampai pada materi inti. Yang kedua yaitu mengarahkan remaja pada kegiatan yang positif. Salah satu faktor generasi muda tersangkut narkotika ialah anak muda tidak punya kesibukan atau aktivitas. Salah satu faktor generasi muda terjangkit narkotika ialah anak muda yang tidak punya kesibukan atau aktivitas. Bisa mengisi dengan kegiatan positif melalui kegiatan organisasi para mahasiswa atau organisasi sekolah, atau bisa membuat kegiatan yang menunjukkan sisi kreatif dari media sosial. Bisa juga dalam kegiatan gotong royong dengan warga setempat agar pemuda dapat memiliki kesibukan. Dari 17 Sustainable Development Goals, solusi ini dapat mendukung poin 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik yaitu menjamin kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.